Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa pada hari ini dalam pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan membahas sifat-sifat operasi himpunan. Di mana sifat-sifat operasi himpunan ini ada 5. Yang pertama ada sifat idempoten, kedua sifat identitas, yang ketiga sifat komutatif, asosiatif, dan yang terakhir ada sifat distributif. Oke, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita, marilah kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dulu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat menyatakan sifat-sifat pada operasi himpunan. Oke, langsung saja kita langsung ke materi kita, yaitu pertama sifat idempoten. Sifat idempoten adalah sifat operasi himpunan yang menyatakan bahwa anggota gabungan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri, dan anggota irisan suatu himpunan adalah anggota himpunan itu sendiri. Nah, artinya sifat idempoten ini berlaku pada irisan dan gabungan, dimana di situ A irisan A maka sama hasilnya A juga, atau A gabungan B, A gabungan A hasilnya juga A itu sendiri. Di sini ada contoh, diketahui himpunan K 4, 5, 6, tentukan K irisan K dan K gabungan K. Oke, penyelesaiannya K irisan K 4, 5, 6 beririsan dengan 456 sama, nilai anggotanya sama, maka hasilnya K itu sendiri. Nah, K irisan K hasilnya K itu sendiri. Adapun K gabungan K 456 digabung 456 juga sama kan nilainya, maka ternyata K gabungan K atau K gabungan himpunan K gabungan himpunan K hasilnya himpunan K itu sendiri. Nah, artinya ini merupakan sifat idempoten. Oke, next kita ke sifat identitas ya. Sifat identitas yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan antara lain, jika A beririsan dengan himpunan kosong, maka sama dengan himpunan kosong. Jika A gabungan himpunan kosong, maka sama dengan himpunan A. Oke, kita buktikan di sini ada contoh. Diketahui himpunan semesta itu ada himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan himpunan J itu 2, 3, 5, 7. Tentukan J irisan himpunan kosong dan J anggota gabungan himpunan kosong. Penyelesaiannya, nah, di sini ada himpunannya keduanya. Nah, J irisan himpunan kosong, nilai anggota himpunan J itu ada 2, 3, 5, 7 beririsan dengan himpunan kosong yang tidak ada anggotanya, maka irisan tersebut sama dengan himpunan tersebut beririsan dengan himpunan kosong hasilnya himpunan kosong karena tidak ada anggotanya, artinya irisannya tidak ada. Nah, irisan yang tidak ada itu dimaksud dengan himpunan kosong. Oke, ini ada lagi J gabungan himpunan kosong, nilai anggota himpunan J ini 2, 3, 5 bergabung dengan himpunan kosong, artinya tidak ada nilai anggotanya, maka otomatis yang menjadi nilai anggotanya adalah J gabungan himpunan kosong, maka nilainya 2, 3, 5, 7, yaitu nilai anggota himpunan J itu sendiri. Nah, ini dimaksud dengan sifat identitas. Nah, oke, next. Berikutnya ada sifat komutatif. Sifat komutatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Sama seperti tadi, irisan dan gabungan. Komutatif ini artinya sifat operasi berkebalikan, bisa berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Adapun di himpunan juga berlaku sifat komutatif, yaitu dengan A irisan B sama dengan B irisan A, artinya nilainya sama. Jika A gabungan B sama dengan B gabungan A, itu nilainya juga sama. Nah, di sini ada diagram pen, amatilah diagram pen berikut. Untuk himpunan A dan B, untuk himpunan A nilainya 1, 3, 5, himpunan B 5, 7, 9. Sini diketahui, maka A gabungan himpunan B yaitu, nah, himpunan A digabung himpunan B, berarti semuanya bergabung, maka 1, 3, 5, 7, 9, 11 kan. Jika B gabungan himpunan A, maka B gabungan himpunan A sama nilainya 1, 3, 5, 7, 9, 11 karena bergabung artinya digabung semuanya itu. Maka terbukti bahwa A gabungan himpunan B sama dengan B juga gabungan himpunan A. Adapun irisan A irisan B, nah irisan B itu kan nilainya 5 dan B irisan A juga nilainya 5. Maka terbukti bahwa
A irisan B sama dengan B irisan A. Ini sifat komutatif. Oke, next sifat berikutnya itu yang keempat, ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan berikut hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan B irisan C, A irisan B irisan C. Nah, artinya sama walaupun A irisan B irisan C dan A irisan B irisan C hasilnya sama. Adapun A gabungan B gabungan C dan A gabungan B gabungan C itu nilainya juga sama. Nah, di sini ada diagram pen. Perhatikan diagram pen berikut, itu ada himpunan, ada 3 himpunan. Himpunan PQR. Itu himpunan semestanya A B C D E F G H I J K L M. Nah, ya sampai M. Maka diperoleh di situ apa? Himpunan P A B C D E untuk himpunan Q D E F G H I untuk himpunan R C E I J K L M. Maka kita bisa tentukan dulu P gabungan Q. Nah, P gabungan Q artinya himpunan P bergabung dengan himpunan P ini gabungan himpunan Q. Maka bisa kita tulis nilainya A B C D E F G H I. Nah, untuk Q gabungan R, akhirnya himpunan Q bergabung dengan himpunan R. Maka dapat kita ketahui bahwa anggotanya ada di C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Adapun P gabungan Q gabungan R, artinya himpunan P gabungan Q ini nilai anggotanya bergabung dengan himpunan R yang di atas ini. Nah, gabungan itu ingat yang sama cukup ditulis 1. Di sini ada A, B, C. C sama cukup tulis 1. D, E juga sama cukup tulis 1. F enggak ada. G, H, I cukup tulis 1. I sambung ke atas K, L, M. Nah, maka P gabungan Q gabungan R, A B C D E F G H I J K L M. Adapun P gabungan Q gabungan R. Nah, sini kita sudah diketahui Q gabungan R-nya bergabung dengan himpunan P, yaitu A B C D E. Nah, gabungan yang sama cukup tulis 1. Pertama dulu A, B, C-nya sama cukup tulis 1, D juga sama, E sama. Berarti F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, maka himpunan P gabungan Q gabungan himpunan R, himpunan Q gabungan himpunan R maksudnya. Itu nilainya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Begitu juga irisan P irisan Q, irisan R. Himpunan P beririsan dengan himpunan Q menghasilkan nilai D dan E. Maka beririsan lagi dengan himpunan R, maka menghasilkan tengah-tengah nilainya E. Ya sama. Himpunan P irisan dengan himpunan Q, irisan dengan himpunan R. Artinya himpunan P ini beririsan dengan himpunan Q, beririsan himpunan R juga sama, nilainya 1 yaitu E. Ternyata P gabungan himpunan Q gabungan himpunan R itu sama nilainya dengan P jika P gabungan himpunan Q gabungan himpunan R. Adapun P irisan himpunan Q irisan himpunan E nilainya sama dengan P irisan Q irisan R. Oke. Yang terakhir ada sifat distributif. Sifat distributif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan. Berarti sama, irisan dan gabungan juga berlakunya. Nah, sifat distributif ini seperti perkalian. Jadi cara menentukannya seperti ini. Jika A irisan B gabungan C, maka A kali B atau baru A irisan C. Nah, untuk A irisan B sini A irisan B dan berikutnya A irisan C. Nah, nilai gabungan diletakkan di tengah. Adapun juga A gabungan B, tulis A gabungan B dulu, baru A gabungan C, A gabungan C. Nilai irisan di sini merupakan tanda di tengahnya. Nah, seperti itu. Di sini ada diagram pen sama seperti tadi, himpunan PQR. Nah, diperoleh bahwa himpunan P A B C D E, Q D E F G H I dan R C E I J K L M. Untuk K irisan R artinya himpunan Q beririsan dengan himpunan R itu ada 1 ya.
ada 2 E dan I. Untuk Q gabungan R, artinya himpunan Q digabung dengan himpunan R. Nilainya adalah C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ingat, angka yang sama atau nilai anggota yang sama cukup ditulis 1. Adapun P gabungan Q, P gabungan Q, itu nilainya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan P irisan Q nilainya P irisan Q, D, E. P gabungan R, nilai anggotanya nih himpunan P bergabung dengan himpunan R, digabung keduanya, maka nih anggotanya A, B, C, D, E, I, J, K, L, M. Dan P irisan R itu nilainya C dan E. Maka bisa kita buktikan untuk penyelesaiannya, P gabungan Q irisan R, artinya himpunan P ini bergabung dengan himpunan Q irisan R. Nah, Q irisan R nilainya E dan I bergabung dengan himpunan P, maka dapat kita tulis A tidak sama, B tidak sama, C tidak sama, D tidak sama, maka masuk yang sama cuma E, maka nilai anggotanya adalah A, B, C, D, E, I. Nah, yang kedua yaitu ada P gabungan Q beririsan dengan P gabungan R. Ini P gabungan Q, P gabungan Q beririsan dengan P gabungan R. Artinya beririsan nilai yang sama. Nilai yang sama adalah A, B, C, D, E, F tidak, G tidak, H tidak, I sama. Maka nilainya adalah A, B, C, D, E, I. Adapun P irisan Q gabungan R, nah, nilainya adalah yaitu himpunan P beririsan dengan himpunan Q gabungan himpunan R. Yang sama cukup ditulis 1. Oh bukan, ini irisan ya. Irisan himpunan P dengan irisan himpunan Q gabungan R. Nah, irisannya itu ada A bukan termasuk, B bukan termasuk juga. Nah, mulai dari C, D, E, F bukan, maka irisannya itu adalah C, D, E saja. Nah, adapun untuk P irisan Q gabungan P irisan R sama dengan, artinya himpunan P irisan Q dengan himpunan P irisan R, nilai anggotanya itu bergabung. Kalau yang sama cukup ditulis 1, maka nilainya adalah C, D, E. Maka terbukti di sana bahwa P gabungan Q irisan R itu sama dengan nilainya dengan P gabungan Q irisan P gabungan R. Adapun P irisan Q gabungan R itu nilainya sama dengan P irisan Q gabungan P irisan R. Nah, berikut tadi penjelasan tentang sifat-sifat operasi himpunan. Oke, di sini ada tugas 7, yaitu pertama diketahui jika H 245 dan himpunan K 147 dan himpunan L 751. Tentukan hasil dari H selisih K beririsan dengan himpunan L. Nah, jadi kalian harus menentukan dulu H selisih K, baru kalian iriskan dengan himpunan L. Untuk tugas 2-nya diketahui A X lebih besar dari 5, X itu bilangan asli, dan B X lebih besar dari 3 dan X kurang dari 8, X juga bilangan asli, dan C X lebih besar dari 5 dan X kurang dari 10, X juga bilangan asli. Dengan cara mendaftar anggotanya, tentukan A irisan B gabungan, nah situ A irisan B gabungan B irisan C. Jadi kalian harus menentukan dulu A irisan B nya dan B irisan C nya. Nah, tentukan dulu juga anggotanya, baru kalian nanti kalau sudah dapat irisan keduanya baru menggabungkan keduanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.